Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita siang hari ini kembali di dalam majelis ilmu yang tentunya juga siang ini dalam suasana yang dingin karena sedang turun hujan ya, hujan yang belum besar ya. Kita bersyukur kembali dimudahkan dalam majelis ilmu yang insyaallah kita melanjutkan tentang taharah. Di antaranya kalau kita baca dari keutamaan wudu ya, dalam hikmahnya ya, bahwa dijelaskan mukmin sejati itu diwajibkan untuk menghilangkan keraguan dan tidak mudah terperdaya oleh apapun, bahwa thaharah diantaranya wudu ya adalah suatu keyakinan dan kewajiban yang harus dijaga. Dalam sebuah hadis, walan yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min, dan tidak akan memperhatikan wudu kecuali orang yang mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Karenanya wudu itu harus dijaga dari kita memahami keilmuannya dan juga memahami dari ilmu itu yaitu kaifiatnya, serta kita membersihkan diri kita dengan wudu. Itu diantaranya adalah kita memahami selain tata cara, bagaimana juga hikmahnya ya. Dari hikmah orang memulai dengan ya diantaranya basmalah ya, kemudian juga mencuci tangan sampai pergelangan, kemudian yang sunnah-sunnahnya ya, juga yang wajibnya dari muka ya, wajah, terus tangan sampai sikut ya. Kemudian juga kaki, ini ya, kepala ya, termasuk juga telinga, kemudian kaki sampai mata kaki, dan tertib gitu ya, bagaimana pengerjaan kaifiatnya itu pasti ya. Maka setiap halnya itu ada hikmahnya.
termasuk juga perkara yang sunnah, yaitu menjaga wudhu ya, dari waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya ya. Dan yang paling mudah diantaranya adalah waktu sholat maghrib ke isya, karena waktunya pendek. Itu disyariatkan ya, dan disunahkan kita menjaga wudhu ya. Sehingga tentunya pula menjaga diri agar tetap suci itu ya. Ketika mau tidur kan berwudu, mau membaca kitabullah berwudu juga. Ya, sholat wajib ya. Wajib ya untuk berwudu, sholat wajib ya. Jangan sampai ya orang itu membaca kitabullah ya, ya walaupun untuk mushaf yang tentunya itu diwajibkan gitu ya bagi sebagian ulama, itu berwudu ya. Nah, kecuali yang bukan mushaf, maksudnya Quran yang mempunyai ada artinya ya, Quran terjemahan berkata atau itu ya, ada tafsir atau Quran yang isinya terjemahan saja dengan ya bacaan dan terjemahan maksudnya gitu, itu bukan mushaf termasuk ya, termasuk bukan mushaf. Nah itu maka ya tidak wajib ya, tapi sunnah gitu ya, sunnah kita berwudu, lebih bagus ya kita berwudu ya, jangan sampai jorok lah gitu bahasanya ya, jorok tanpa wudu gitu ya. Atau masuk masjid langsung duduk tanpa tahiyatul masjid. Iya. Ini kita apalagi ya, seorang penuntut ilmu, contohkan tuh ya tahiyatul masjid ya. Kalau setelah wudu ya berarti kan ada salat syukrul wudu ya, itu salat syukrul wudu 2 rakaat saja. Nah itu baca lagi, wudu lagi, salat lagi. Syukrul wudu itu seperti itu ya. Bilal bin Rabah kan demikian ya, untuk menjaga wudhu ya. Pahalanya luar biasa, dan juga kan ada yang sunnahnya apalagi ya, pahalanya seperti haji dan umrah ketika kita menjaga wudhu dari waktu subuh ya di masjid, kita jaga sampai syuruk ya. Nah itu pahalanya seperti haji dan umrah, luar biasa itu. Kalau kita mau konsisten ya. Tapi ya itu juga tidak mudah ya untuk di waktu itu ya, karena itu waktu-waktu ya orang mau masuk kerja atau sekolah ya, sedangkan lebih pagi ya gitu, jam 6.50 udah harus di sekolah misalnya, atau bahkan jam 6:30 ya. 6:30 itu ada sekolah itu. Buat yang jauh apalagi ya ngejar tuh ya gitu. Ya sekarang aja kalau waktu subuh sekarang lebih enak, kalau bagi yang mau misalnya menunggu sampai syuruk ya, jam 4 misalnya, jam 4 lebih 2 kan, berarti ya syuruknya ya sebelum jam 5:30 itu udah syuruk. Tuh, jadi enak kalau mau gitu ya. Tapi kalau misalnya waktunya jam 4:30 atau jam lebih ke 4:42 misalnya, itu kan syuruknya lebih siang, sekarang syuruknya lebih pagi gitu kan, jam 5
20 udah suruh sebenarnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya untuk menjaga wudhu. Dan masih ada amalan yang lainnya. Maka ada sebuah pertanyaan, menurut kalian tentang orang yang tidak memperhatikan wudhu, ya, tidak menjaga wudhu, dan pikiran apa yang ada dalam kepala kalian terhadap orang yang memandang remeh terhadap wudhu ini ya. Masya Allah ya. Maha suci engkau dari kebohongan besar ini. Jangan sampai hal yang kecil ini diremehkan ya, perkara wudhu ini, yang perkara yang luar biasa ya. Dari wudhu kan wajib juga tawaf kan, sebegitu beratnya amalan tawaf itu ya, tapi dia wajib berwudhu gitu ya. Dari wudhu juga ya, tentunya setiap hal ya, baik majelis ilmu juga ini ya, ketika menjaga wudhu, nah itu pahalanya besar. Dan ada satu ayat ya, dalam surah Al-Maidah yang bahas wudhu ini ya. Selain yang ayat ke-6 tuh ya, itu merupakan ayat Al-Quran yang paling agung kandungan masalahnya dan paling banyak hukum ibadahnya ya, di surah Al-Maidah, termasuk masalah wudhu yang merupakan separuh dari iman ya, wudhu itu. Sebagaimana dalam Sahih Muslim ya, taharah itu adalah setengah dari keimanan ya. Nah, pula dikatakan Abu Bakar bin Arab, sebagian ulama mengatakan sungguhnya di dalam ayat Al-Maidah ini terdapat 1000 masalah. Para ulama kami pernah berkumpul di kota As-Salam untuk meneliti berbagai masalah yang dikandung dalam ayat-ayat dalam surah Al-Maidah. Dan ini sungguh sangat penting bagi siapapun yang ingin mengetahui cara menyingkapkan ilmu dari tempat persembunyiannya ya. Akan luar biasa itu ya, mencari ilmu itu luar biasa itu. Kita ya insya Allah ya, kalau kita zaman sekarang udah terbuka ya, nggak perlu perjalanan beribu kilometer ya, atau berbulan-bulan. Sekarang udah tersingkapkan dengan satu klik aja itu, terbuka ya. Ada PDF ya tentang keilmuan Islam, luar biasa, insya Allah ya. Sampai saya juga di komputer itu saya mengoleksi itu ya, PDF-nya itu ya. Ya insya Allah nanti ya dimudahkan, mudah-mudahan itu ya, oleh Allah kita belajar bareng-bareng itu ya. Nah yang terakhir di dalam surah Al-Maidah juga
merupakan surah Al-Quran yang paling banyak mencakup berbagai cabang syariat seperti penghalalan, pengharaman, perintah dan larangan. Karena itu yang dibuka ya apa awalnya, ingat surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad ya berarti perjanjian ya. Maka bagaimana mungkin orang yang belum pernah bersih ya akan memahami wudhu ya. Maksudnya orang yang tahu perjanjian tentang perjanjian ya dia ibadah atau perjanjian dia sebagai umat, nanti kita akan jelaskan ya, umat Nabi ya, pasti dia akan memahami tentang wudhu itu ya gitu. Nah itu ya hadis tentang wudhu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya ada jam 1 ya. Wallahu fikum wa minkum. Kita tutup saja dengan doa. Jadi subhanallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.